Halo, selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang kami buat, yaitu adalah Bali Job Finder. Nah, apa itu Bali Job Finder? Bali Job Finder adalah aplikasi lowongan kerja yang didesain untuk menyederhanakan pencarian pekerjaan dengan informasi lowongan yang terpercaya dan juga terstruktur. Yang dimana harapannya nanti Bali Job Finder ini dapat membantu mengurangi kesulitan para pencari kerja dan juga mendukung perusahaan dalam menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Nah, apa yang menjadi pembeda antara website kami ialah adanya animasi-animasi yang menarik dan juga fitur untuk mengenerate CV secara otomatis, di mana fitur ini memungkinkan pengguna membuat fitur secara cepat dan mudah tanpa harus mulai dari nol. Nah, pengguna cukup untuk menginputkan profil secara lengkap yang nantinya generate CV akan dibuat secara profesional dan mudah. Nah, untuk mengakses website ini, kita dapat menggunakan link sebagai berikut. Nah, setelah kita memasukkan link pada browser, nantinya pengguna akan masuk ke dalam halaman landing page seperti berikut, yang dimana jika kita geser ke bawah, kita akan dapat melihat fitur-fitur yang ada di dalam Bali Job Finder. Selanjutnya adalah rekomendasi perusahaan yang ada, seperti Blessing, Bali TV, Atlas Beach, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, untuk lowongan pekerjaan, terdapat banyak lowongan pekerjaan pada website ini, seperti staff, pelayan, dan bartender. Untuk detail lowongan, kita bisa membukanya setelah user login. Ini adalah halaman dari login website kami, yang dimana jika user belum memiliki akun, user dapat melakukan register pada tombol register berikut. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu adalah register sebagai pelamar dan juga register sebagai perusahaan, di mana kita adalah pelamar, kita akan register sebagai pelamar. Di sini terdapat inputan yang harus dilengkapi, yaitu adalah email, nama lengkap, dan juga password. Kita langsung masukkan saja, seperti email, nama lengkap. Untuk pada bagian password, kita harus menginputkan minimal 8 char. Ini mana? Seperti kita coba berikut, harus 8 atau lebih panjang, dan password harus sama. Kita coba masukkan sesuai aturan. Nah, terdapat sebuah pemberitahuan bahwa akun Anda telah berhasil kita buat dan sistem akan mengirimkan verifikasi pada email. Kita klik OK. Selanjutnya kita buka email. Nah, di sini terdapat email, di mana kita cukup mengklik verifikasi now. Secara otomatis akun telah diverifikasi, tapi kita tidak bisa memverifikasi 2 kali. Kita coba saja lagi. Nah, gagal karena akun hanya bisa diverifikasi selama 1 kali. Untuk fitur forget password, kita hanya memasukkan email kita daftarkan tadi, yaitu adalah contohnya ini. Secara otomatis pada email akan terkirim link untuk mengganti email. Kita masuk ke dalam Gmail. Nah, sudah ada pesan. Kita klik saja change now. Secara otomatis kita akan terbawa ke halaman forget password. Kita masukkan password yang baru, sama seperti tadi, adalah minimal 8 char. Dan juga pastikan sama. Nah, muncul pemberitahuan bahwa password telah berhasil diganti. Setelah kita membuat akun tadi, selanjutnya kita input akun kita pada halaman login berikut. Nah, akan otomatis dibawa ke dalam dashboard pelamar. Pada pojok kanan, kita dapat menginput profil secara lengkap sebelum kita dapat menggenerate CV, dan juga ada tombol landing page, kita menuju halaman landing page, dan juga logout. Kita isi profil kita terlebih dahulu, dimana kita pakai contoh saja. Terus kita masukkan alamat kita.
Kita masukkan deskripsi secara singkat. Dapat menyimpan biodata. Nah, terdapat pemberitahuan bahwa kita berhasil mengupdate profil. Selanjutnya kita masukkan saja pendidikan, pengalaman, dan juga skill. Pertama, pendidikan. Kita bisa masukkan nama sekolah seperti bebas, nama sekolah yang sudah kita tempuh. Nah, untuk pendidikan sudah berhasil disimpan. Selanjutnya pengalaman. Ini kita simpan, dan yang terakhir kita menginput skill. Nah, data berhasil disimpan. Selanjutnya kita dapat menggenerate CV. Nah, otomatis tersimpan pada download dari browser kita. Kita coba buka. Ini adalah tampilan CV yang secara otomatis dibuat berdasarkan profil yang kita input tadi. Kita masuk lagi ke halaman dashboard pelamar. Selanjutnya kita menuju ke landing page. Nah, pada halaman landing page, kita coba saja daftarkan satu. Kita tertarik pada Bandung Collection Topati. Kita lamar pekerjaan. Jadi masukkan tuntutan tadi. Klik lamar. Nah, data berhasil. Silakan menunggu konfirmasi dari perusahaan. Kita tidak dapat melamar dua kali pada pekerjaan yang sama. Kita coba saja. Nah, Anda sudah melamar pekerjaan ini. Silakan menunggu konfirmasi dari perusahaan. Kita tidak dapat melamar dua kali pada pekerjaan yang sama. Kita kembali pada halaman dashboard. Terima lamaran dan konfirmasi telah masuk ke dalam dashboard. Kita lihat pada daftar lamaran. Kita sudah melamar pada seperti tadi kita input. Itu adalah di kasir pada Bandung Collection dan statusnya belum dikonfirmasi oleh perusahaan. Nah, itulah saja penjelasan dari tutorial untuk pelamar. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tutorial perusahaan. Selanjutnya adalah tutorial perusahaan. Kita gunakan perusahaan yang sudah terdaftar sebagai berikut. Emailnya, kita masukkan akunnya. Secara otomatis kita akan masuk ke dalam dashboard perusahaan. Di sini pada dashboard perusahaan, kita sama seperti pelamar tadi, kita dapat menginput profil user secara lengkap, data-data perusahaan. Kita juga dapat menuju halaman landing page, dan juga kita kembali ke dashboard. Di sini kita dapat menjaman lowongan seperti tambah lowongan, edit maupun hapus. Coba kita tambahkan lowongan. Contohnya saja adalah admin dengan gaji 5 juta. Di sini kita tidak perlu menginputkan titik karena otomatis menggunakan format. Syaratnya adalah minimal SMK. Kita dapat menambahkan syarat ke bawah juga.
Ini hanya contoh saja, kita simpan. Nah, terdapat pemberitahuan bahwa lowongan sudah berhasil ditambahkan. Kita scroll ke bawah, kita sudah menggunakan pagination yang dimana satu halaman hanya memuat 5 lowongan. Kita menuju halaman 2. Nah, lowongan tadi sudah kita berhasil input. Selanjutnya untuk status aktif atau tidaknya itu, jika tidak aktif maka tidak akan muncul pada bagian landing page, jika aktif akan muncul pada bagian landing page. Untuk fitur searching pada halaman pojok kanan atas ini, kita dapat menggunakannya sesuai dengan posisi, salary, dan juga syarat. Contohnya adalah kita ketik saja software. Nah, muncul sesuai kita ketik tadi adalah software engineering. Jika ketik 5, itu berdasarkan salary yaitu 5 juta. Nah, inilah pekerjaan yang salary-nya 5 juta. Selanjutnya, kita dapat melihat fitur selanjutnya, perusahaan dapat melihat daftar pelamar, yang dimana pada daftar pelamar ini adalah pelamar-pelamar yang sudah mengupload CV pada lowongan yang kita sudah buat tadi. Kita bisa cek pada halaman di sini untuk cek CV-nya dari pelamar. Contohnya Kevin Anara sudah melamar pada lowongan kita buat tadi. Kita kembali ke dashboard perusahaan. Nah, kita juga bisa melihat detail dari pelamar tadi seperti nama, alamat, posisi yang dilamar, dan juga nomor telepon. Di sini juga kita dapat melihat cek CV-nya. Di sini juga ada fitur untuk kita menerima maupun menolak pelamar atau menutup untuk mempertimbangkan pelamar. Nah, kita kepada halaman landing page. Jika kita tadi mengaktifkan status, maka otomatis pada halaman ini terdapat lowongan yang kita sudah buat. Nah, seperti berikut yang tadi kita sudah buat. Kita kembali ke halaman dashboard. Nah, itulah saja tutorial untuk perusahaan. Kita selanjutnya akan menuju tutorial admin. Nah, untuk tutorial admin tidak perlu meregister akun karena admin sudah dapat membuat akun pada database-nya. Contohnya kita gunakan akun admin. Kita login. Secara otomatis admin akan masuk ke dalam dashboard admin. Pada pojok kanan atas tidak perlu menginput profile. Dia dapat menuju halaman landing page, dan juga admin dapat mengelola lowongan maupun mengelola data user. Seperti data lowongan, admin dapat mengedit atau melihat detail dari data lowongan yang sudah ada. Berikut adalah data lowongan sudah ada. Kita lihat detail. Sini akan muncul pop-up yang memuat detail-detail lowongan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Sama seperti searching pada perusahaan dan juga pelamar. Di sini searching berdasarkan nama perusahaan, posisi, dan juga salary-nya. Selanjutnya, admin juga dapat mengelola data user seperti data perusahaan maupun data pelamar. Admin dapat mengedit atau melihat detail dari data user yaitu perusahaan ataupun pelamar. Nah, itu kita kembali ke dashboard. Admin juga dapat melihat manajemen lowongan yang ada, user pelamar yang ada maupun user perusahaan yang ada. Itulah fitur-fitur dari admin. Nah, dari 3 role tadi, yang pertama adalah role pelamar, perusahaan, dan juga admin, yang dimana masing-masing role memiliki fiturnya masing-masing. Seperti kita lihat tadi, admin dapat mengolah data lowongan dan juga data user. Pelamar dapat menginput CV, membuat CV secara otomatis, membuat profile maupun melamar pekerjaan dan melihat lowongan yang ada. Sedangkan perusahaan dapat membuat lowongan dan juga melihat pelamar yang melamar pada lowongannya. Nah, itulah demonstrasi dari website kami, yaitu adalah Bali Job Finder. Sekian, kami ucapkan terima kasih.